Halo guys, ketemu lagi sama saya Rewo Channel di Etnik Indonesia. Kita lagi santai, lagi buat kopi, lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Andi sekalian antar garapan. Hari ini apa kabar Mas? Baik dong. Banyak garapannya Mas? Ada spodi. Jadi Mas Hamdi ini setiap kali ke rumah saya selalu bawa keris untuk diperbaiki, untuk diwarangi, dan juga baliknya ke sini bawa garapan guys. Sekaligus mumpung ada Mas Hamdi di sini, kita mau mengulas dan mereview pusaka-pusaka dari Madura. Karena kebetulan Mas Hamdi ini asli putra Madura. Prospeknya di sekarang ini gimana Mas? Ya banyak keluar keris Madura pamor miring. Pamor miring ya? Pamor miring. Yang dulu sangat langka, sekarang pada keluar semua nih. Kenapa bisa gitu Mas? Ya mungkin Karena corona. karena corona ya. Masa pandemi ini. Keris Madura itu menarik buat saya karena keris Madura itu banyak banget pamornya Mas ya? Iya, beraneka ragam. Beraneka ragam pamor, besinya juga besi yang luar biasa. Ini contohnya teman-teman, kita lagi dapat keris Madura beberapa waktu yang lalu. Tapi saya dapatnya ini dulu wilannya aja. Dan kebetulan Mas Hamdi di sini, jadi saya lagi pengen di setting ke rangka Ladrang Sumenep. ladang daun ya Mas ya? Masuk daunan. Kalau di Madura namanya daunan. Warangkanya langka. Nah ini kalau dilihat dari gini, ini pamor apa nih Mas? Sebenarnya pamor Mungkin ganggeng bisa kenyot. di zoom ya. Pamornya ganggang kanyut Mas ya? Ganggeng kenyot, cuma antiknya ada dadu muntir di tengah. Berarti masuk dwi pamor. Dwi warna ya. Dwi warna ya. Dwi warna. Nah ini kayak pamor-pamor kayak gini ini termasuk ciri khas Madura atau di daerah lain kita juga temukan Mas? Misalnya di Keris Mataram gitu-gitu masih belum pernah. Karena biasanya ganggeng kenyot atau apa? Largangsir. Nah ini kan Madura, biasanya itu cuman antik. Kalau ganggang kanyut aja ya. Kalau largangsir aja biasanya. Ya, ini ada dadu muntir. Nah, ini ada dadu muntir di tengahnya. Masuk kayak sodolanang juga nggak Mas? Iya, masuk sodolanang. Masuk sodolanang ada dadu muntir. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri khas keris Madura ya Mas? Iya. Maksudnya selalu keluar yang antik lah. Kalau selalu ada sesuatu yang menarik di pamor. Contohnya kita juga lihat di salah satu ini Mas. Ini garapannya Mas Hamdi ini, warangkanya. Kemarin saya dapat borongan keris tapi dapat wilannya aja guys. Nah ini Mas Hamdi garap bagus banget nih. Ini masuk ladrang daunan juga ya. Iya, daunan Sumenep. Tapi kreasinya ada ukirannya begitu keren banget nih. Ini hanya di daerah Madura yang bisa ngukir kayak gini ya kan. Iya. Dan di dedernya ini topi company guys. Kalau di sana namanya apa Mas? Ya topi company. Jadi deder topi company Iya. ya. Wah. Jadi kemungkinan zaman dulu orang-orang Madura lihat company Belanda, dibikin ini ya, dibikin dedernya. Mas, coba dilihat Mas. Ini pamor yang ini ya, bungkem ya. Pamor bungkem. Nah, ini keren banget ini. Pamor bungkem, matanya ular lulut. Pamornya bungkem. Kalau kita ngomong ini berarti kita ngomong keris jangkung atau apa Mas? Jangkung. Jadi masuk dapur jangkung. Nah. Dapuran jangkung, pamornya bungkem atau batu lapak. Iya. Bisa bilang batu lapak juga ya? Beda lagi. Beda lagi. Ini lebih ke bungkem ya? Lebih bungkem guys, karena di bungkem itu dia kayak tapal kuda gitu Mas ya? Iya. Tapal kuda,
di sininya. Nah kalau gini bisa dibilang junjung derajat nggak mas? Iya, kalau lancip-lancip gini, Nah, junjung derajat. ini masuk ada junjung derajatnya juga ya. Junjung derajat, di atasnya ini ular lulut. Ular lulut. Wah berarti ada tri pamor, tri warna nih mas ya? Ya, triwarna. Teman-teman, inilah menariknya Kris Madura, karena kalau kita lihat dari pamornya aja, kita bisa lihat dari beberapa jenis pamor jadi satu dalam satu bila. Jadi istilahnya teman-teman kita sesepuh dulu era-era Madura itu mereka begitu ini ya mas ya, begitu kreatif Iya. untuk berkreasi membentuk suatu pamor Pamor. berdasarkan dari kegunaan daripada pusaka ini. Kalau bungkem biasanya untuk ini mas ya, kewibawaan ya, Kewibawaan. Untuk Kewi- panikem. untuk membungkam musuhnya. Bukan musuh ya. Jadi banyak sekali teman-teman dari polisi, dari tentara pernah tanya saya, Pak, keris apa yang paling bagus untuk saya yang profesi saya sebagai tentara atau polisi? Saya bilang yang paling bagus ya salah satunya adalah keris yang pamornya bungkem ya mas. Karena memang sesuai fungsinya seorang petugas atau istilahnya apa sih kalau di zaman dulu itu perwira ya. Iya. Apa sih kalau di zaman dulu sebagai kesatria. Kesatria. Nah, kesatria kalau zaman sekarang kan tentara. Kalau zaman dulu kan kesatria, tugasnya untuk menjaga wilayah, menjaga negara sebagai pejabat-pejabat dalam peperangan. Itu paling cocok dengan dapuran bungkem, guys. Karena memang ditujukan untuk membungkem lawannya. Nah, di pamor yang setelahnya kita bisa lihat ini adalah pamor junjung derajat. Jadi sangat bagus untuk seorang perwira atau seorang yang bekerja di pemerintahan, derajatnya semakin naik gitu mas. Nah, kalau ular lulut ini apa nih mas? Ular lulut sebenarnya sama dengan ini, mungkon. Sama dengan mongkon berarti untuk perlindungan. Perlindungan. Ya. Jadi perlindungan di dalam kehidupan manusia ini kita kadang-kadang kita memerlukan perlindungan dari hal yang nyata dan tidak nyata ya. Dan itu digambarkan di dalam pamor ular lulut ini, dan juga kita juga temukan di dalam pamor bungkem guys. Nah ini termasuk keris yang sepuh banget. Kita bisa lihat kesepuhannya dari jenis besinya, dari warna daripada satonnya, warna pamornya, dan juga warna dari seloroknya dan lipatan-lipatan seloroknya. Itu salah satu cara untuk kita bisa melihat bahwa pusaka itu memang layak dikoleksi sebagai keris yang sepuh guys. Dan ini merupakan ciri khas Madura juga mas ya. Ciri khas Madura itu bisa gampang sekali dilihat juga dari jenggot atau apa sih namanya? Sekar kacang loh. Nah, sekar kacang ada jenggotnya biasanya. Di sininya ada gerenengannya. Gerenengannya agak apa kalau orang bilang? Ya, model kayak Bali. Model Balian ya. Dan kerisnya juga dari tekstur daripada bilanya masir kasar, itu menunjukkan ciri khas era Madura yang sepuh guys. Ini keren banget. Dan beruntung banget kita dibantu Mas Hamdi untuk akhirnya dapat warangka yang keren banget nih warangkanya. Masuk warangka ornamen naga, nagalar. Ornamennya nagalar, ukirannya khas Madura. Ini kalau warangka kayak gini harga berapa mas buat di Mas Hamdi mas? Ya, Kita belum total nih guys. Warangkanya aja 2,5 juta. Nah ini yang menarik daripada pusaka-pusaka sepuh guys, dan juga pusaka yang era-era muda ya. Kenapa kita harus buatin warangka itu seindah mungkin? Karena di dalam filosofinya warangka itu adalah seperti linggayoni. Linggayoni itu adalah sebagai linggamnya yang seringkali digambarkan sebagai Bapa Langit atau Bapa, dan warangka ini curiga manjing warongko. Warongko ini digambarkan sebagai yoninya. Jadi kenapa kita memperindah warangka adalah sarana kita untuk memperindah yang namanya ibu atau ini ya istri. Nah inilah kenapa warangka itu diperindah. Kalau di zaman dulu malah dikasih emas ya mas ya. Iya. Zaman sekarang juga ada ya. Juga, zaman sekarang juga orang dikasih emas, ada yang permata gitu ya. Dan kadang-kadang guys, harga daripada kerisnya itu kalah sama warangkanya mas ya. Karena itu sebagai istilahnya bakti ya. Iya bakti, pengabdian. Pengabdian terhadap manusia, terhadap ibunya atau pada istrinya, supaya bisa kelihatan jauh lebih indah. Nah ada mas, orang sesepuh yang pernah ngomong sama saya, pusaka itu kayak burung
Parivo dia bilang. Loh kenapa? Semakin kamu perindah, semakin diperindah warangkanya, semakin kicauannya semakin bagus. Jadi ngomongin tentang yoni nih mas. Jadi pusaka ini kan mempunyai istilahnya yoni ya, atau orang bilang sebagai tuah. Energi ya. Energi, ada yang bilang energi, ada yang bilang ini, dan punya fungsi secara spiritual ya. Nah, ketika kita merawat pusaka itu, baik itu dari wilanya, tapi juga warangkanya, katanya yoninya bisa lebih efektif. Iya, karena ada unsur perawatan, pengabdian kita tentang pusaka. Otomatis energi akan bertambah. Oh iya, masuk akal juga ya. Akan bertambah. Energinya bertambah, jadi istilahnya pusaka ini bisa berfungsi sesuai dengan doa, harapan-harapan empunya. Nah itu sebabnya teman-teman kenapa kok Mas Hamdi garapannya laris terus. Karena memang kalau kita bicara tentang koleksi pusaka, kita nggak bisa lepas daripada merawat pusaka secara warangkanya. Itu harus yang terbaik. Bilanya harus dibersihkan dari karat. Contohnya ini salah satunya juga. Oh ini kita bisa bilang nggak ini mas tangguhnya Madura mas? Madura, cuma di Sangling. Nah teman-teman, ini keris ada sejarah juga. Ini saya dapat dari daerah lain. Cuman saya dapatnya wilahan aja. Dan ternyata ketika kita diskusi sama-sama, ternyata memang ini merupakan ciri khas dari keris Madura. Dilihat dari kembang kacangnya, terus gerendengnya. Cuman karena ini kita dapatkan di Bali. Ah benar, di Sangling. Kalau orang Jawa Tengah bilang Sangling. Kalau orang Jawa Tengah itu teman-teman, dan di Bali juga itu mengenal ada yang namanya sangling. Nah sangling itu diapain sih mas sebenarnya mas? Ya dihaluskan. Dulu kan mungkin terbatas warangan, nggak ada warangan. Jadi nyucinya tiap setahun sekali itu di ini. Kalau di Jogja di Sangling pakai spring itu. Pakai bambu. Oh. Kalau aku di Blitar yang nemuin pakai ungkal. Malah pakai ungkal. Malah diasah. Diasah. Wow. Nah itu merupakan satu tradisi merawat pusaka juga sebenarnya. Iya, biar karatnya nggak ada. Biar karatnya nggak ada, biar terkikis ya. Dan makanya kalau kita lihat pusaka-pusaka di daerah Bali guys, itu halus-halus banget ya. Halus dan kalau di Jawa kan orang mencari pusaka itu bisa pamornya nyekrak ya mas ya. Iya, kalau di Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur khususnya banyak orang pengen pusaka itu kelihatan pamornya kasar dan nyekrak kalau bahasa kerisnya. Tapi kalau di daerah lain itu dikenal dengan disangling, pusaka itu dihaluskan. Dan pusaka itu jadi kelihatan seperti ini, mengkilap seperti ini guys. Tapi walaupun dihaluskan kayak gini, kita bisa membedakan keris tua sama baru ya mas ya? Ya dari metalnya. Dari seloroknya, dari bersihnya. Itu nggak bisa walaupun disangling dengan halus tetap akan kelihatan keris itu sepuh atau enggak. Nah ini contohnya adalah keris Madura yang disangling guys, keren banget kan? Dan besinya bisa berkilat, padat sekali. Dan ini juga merupakan perawatan orang zaman di adat istiadat tertentu supaya bisa merawat pusakanya jadi lebih awet guys. Mantap. Oke guys, jadi kita akan review pusaka yang ketiga dari Tangguh Madura juga. Seperti yang kita selalu bilang sebelumnya, bahwa pusaka itu selalu menimbulkan suatu filosofi cerita yang sangat menarik, yang nggak akan bisa bosan untuk kita diskusikan. Ini salah satunya mas. Ini keris ini saya tadi coba cek-cek di lemari, ternyata ada keris yang saya pengen untuk titipin ke Mas Hamdi untuk diwarangi. Karena waktu saya dapat ini udah warangan lama banget nih mas. Nanti Mas Hamdi yang akan mewarangi, dan teman-teman kalau mau warangi pusaka, banyak sekali teman yang tanya saya, kamu bisa tulis lihat di komen atau di video ini, mungkin kasih nomornya Mas Hamdi ya. Iya. Nanti ada nomornya Mas Hamdi di sana, oke? Mas, ini dari Madura juga nih mas. Ini masuk dapur apa ini mas? Sangkelat. Ini masuk sangkelat ya? Ya. Ini masuk sangkelat, dan ini asli Madura pasti. Madura. Nah, kita coba tadi bandingin dengan keris yang sebelumnya, yang kita lihat yang udah disangling kita dapat dari Bali. Beda. Nah, hampir sama ya mas ya? Iya, ini kan sama-sama Maduranya. Sama Madura. Ya, bedanya ini sanglingan, ini enggak, tapi secara dapuran dan kemungkinan pembuatannya bisa jadi ini sama-sama Maduranya. Sama Madura. Dilihat dari mana ya mas? Dari kembang kacangnya. Kembang kacang, jenggot. Kembang kacang ada jenggotnya. Terus
Terus gerenengnya. Gerenengnya, walaupun ini agak tipis ya Mas ya. Iya. Madura juga buat yang tipis gini nggak? Atau hanya Iya. era Mataram? Kan beda-beda Embu. ini. Iya, beda-beda. Beda-beda juga. embu kadang-kadang bisa punya ciri khas masing-masing. Nah ini masuk, ini Sabu Inten, ini masuk Sangkelat guys. Nah inilah kelihatan banget pamornya luar biasa. Ini pamor apa nih Mas? Masuknya Mas? Kayaknya ada kayak wajik-wajik gitu loh. Iya, iya. Ini unik banget guys, saya dapetin dari daerah Sumeneb juga pada waktu itu. Tapi yang saya menarik dari keris ini keris ini punya pamor seperti pendaringan kebak atau wasuta. Tapi kok ada kayak Ya, wajib-wajib. wajiknya nih, bisa di zoom nih. Nah, ini keren banget nih. Ini apa kalau di sana nama ini Mas? Coba bulat-bulat ya ini. Kalau bulat-bulat Sewu. Kalau bulat-bulat menurut sewu, tapi kalau wajik-wajik mungkin belum ada namanya ya. Mas Hamdi sendiri masih agak bingung nih, Putra Madura nih. Ini bagus ya Mas ya? Bagus. Ini pamornya deling banget. Kita bicara deling itu berarti pamornya itu kelihatan kontras banget guys. Ini kalau dilihat dari kayak gini nih, kira-kira abad keberapa nih Mas? Ya, era-era ini ya, Mataram. Era Mataram kemungkinan abad 16, 17, 18 ya. Dan ini merupakan satu pusaka yang bisa dibilang utuh juga ya Mas ya. Masuk utuh. Termasuk utuh dari ujungnya utuh banget sampai bawah nih. Dan ini kita perlu untuk warangin karena kalau kita lihat di sini guys sudah mulai ya karatnya udah mulai nonjol dan pamornya udah mulai kelihatan ini. Tua Mas ya. Ya, tua. Tua banget nih dari maksinya. Mas, sampai sekarang ini kalau kita cari keris Madura masih banyak nggak Mas di daerah-daerah Mas? Kalau Mas Samdi kan sering pulang ke Sumeneb nih. Keris Madura itu yang banyak di daerah Jember, Banyuwangi. Oh, justru di Jawa. Banyak. Jadi Bawa lari ke sana mungkin dari Sumeneb. jadi ternyata teman-teman keris Madura itu tersebar sampai ke Belambangan ya Mas ya. Lambangan. Jadi kalau bicara Belambangan kita bicara tentang Banyuwangi guys. Dan di dalam sejarah saya pernah diceritain sama teman-teman Madura Mas. Itu memang dulu kerajaan Sumeneb itu penyebarannya sampai ke Belambangan Mas. Lambangan ya. Dari pandi-pandi besinya, dari embu-embunya itu penyebarannya sampai sana. Sampai sekarang juga ada perkampungan Madura ya di daerah. Ada. Ngomongnya aja Madura, bahasanya Madura. Oh iya ya. Tapi nggak mau dibilang Madura. Nggak mau dibilang Madura. Saya Jember ya sih. Tapi itulah berarti penyebaran daripada saudara-saudara kita di Madura itu sampai mana-mana Mas ya. Iya. Termasuk di PB aja empu dari Madura. PB itu kita bicara Paku Buwono guys. Itu Brojoguno itu. Brojoguno juga empu Madura ya. 1 sampai 3 ya. Wah. PB 1 sampai 3. Metal pamornya Pamornya itu Madura. Khas Madura. Khas Madura ya. Mantap sekali guys. Jadi kita nggak rugi lah kita koleksi pusaka Madura Mas. Nggak rugi ya. Semakin lama semakin Semakin langka. Semakin langka, semakin jarang dicari dan pamornya itu nggak membosankan. Benar. Kalau kita banyak pusaka-pusaka yang istilahnya umum di daerah-daerah Jawa, Mataram itu biasanya wasuta, ya pamor-pamor itu udah banyak banget. Tapi kalau kita bicara keris Madura itu beragam banget guys dan keren banget. Makanya saya sampai bikin galeri Sang Pamor. Sang Pamor. Nah, galeri Sang Pamor itu adalah ininya Mas Hamdi guys, tokonya Mas Hamdi. Jadi teman-teman kalau mau minta nasihat atau apa-apa bisa langsung ke beliau. Kita sama-sama belajar ya Mas ya. Iya. Supaya dunia Tosan Aji bisa terus berkembang, bisa terus orang semakin banyak mencintai pusaka dan semakin lestari pusaka-pusaka Indonesia. Oke teman-teman, thank you udah nonton video kita. Kita akan terus mengulas banyak banget pusaka-pusaka keren. Kalau teman-teman ada kritik, ada saran, ada apa aja unek-unek boleh tulis di kolom komen. Dan kalau kamu mau lihat ini koleksi kita juga ada di ethnic_indo Instagram dan juga ada apa sih kemarin dibuat ada koleksi kita juga di Instagram ya. Anaknya Mas Hamdi nih yang buatin katalog kita. Katalog etnik di Instagram. Coba kita liatin ya. Ininya guys. Biar teman-teman bisa lihat koleksi etnik Indonesia. Ini guys.
Ini kumpulan daripada koleksi-koleksi kita yang di adminin sama Mas Galuh. Jadi kamu kalau pengen lihat koleksi kita bisa ada di sini, ada DM Mas Galuh juga. Beliau juga pecinta Tosan Aji, pecinta Tosan Aji yang bisa menggrade pusaka-pusaka ditaruh di situ semua. Oke, teman-teman, thank you udah nonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya.